Selamat pagi rekan profesional ya. Pada pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang dalam 1 bulan ini sangat hits ya di berbagai berita dan juga media sosial. Jadi banyaknya orang Indonesia yang pindah ke luar negeri untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Bahkan beberapa media mainstream juga menulis berita dan juga memberikan analisa bahwa ada lebih dari 1.000 pelajar Indonesia yang pindah ke Singapura karena mereka beranggapan bahwa biaya hidupnya juga tidak begitu apa istilahnya begitu beda antara Jakarta dan Singapura. Sementara untuk di Singapura mereka mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Jadi ini adalah persoalan yang sangat serius. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, terjadinya eksodus warga negara Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau bahkan pindah menjadi warga negara, wah ini bisa menyebabkan negara kita kritis dalam penyediaan sumber daya manusia. Bahkan mungkin kita bisa kekurangan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Jadi apakah Indonesia bisa kritis tentang mengenai demografi SDM berkualitas? Tentu ini bisa terjadi secara bertahap ketika banyak generasi muda Indonesia yang berkualitas pindah dan bekerja ke luar negeri dan bahkan pindah ke negara lain. Ini sudah mulai terjadi. Jadi kita lihat negara-negara industri saat ini juga banyak membuka peluang baru, bukan hanya untuk sekolah tetapi bekerja. Bahkan jika dalam beberapa tahun uh, penduduk dari imigran ini bisa memberikan hasil yang positif bagi output sebuah negara, mereka bisa menarik para imigran untuk menjadi warga negara di negara yang bersangkutan. Tentu ini juga akan banyak dimanfaatkan oleh generasi muda Indonesia, seperti contoh di negara-negara Eropa Barat ya, seperti Jerman, Inggris, Belanda, Prancis dan lain-lain. Itu juga sudah mulai mencari banyak tenaga kerja asing yang bisa bekerja di sana. Jadi ketika mereka melihat bahwa penurunan jumlah demografi penduduknya, mereka memberikan peraturan yang jauh lebih disederhanakan dan dimudahkan. Nah, kalau pemerintah kita tidak melihat sebagai sebuah ancaman yang serius, ini akan menjadi malapetaka di kemudian hari bagi negara kita. Karena ketika kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai visi masa depan, mempunyai misi yang besar untuk membangun negara, tetapi karena tidak diberikan kesempatan, pada akhirnya mereka pun juga akan pindah ke negara yang memberikan mereka jaminan ke masa depan, apalagi dalam hal finansial. Pas itu jaminan untuk memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik, pas itu jaminan mendapatkan security sosial, ya jadi kayak semacam asuransi ya, jaminan keamanan sosial yang di negara kita sendiri walaupun sudah mulai ada, tetapi peraturannya selalu berubah-berubah setiap saat, bahkan mungkin setiap tahun, yang membuat orang bingung. Jadi merasa di negara sendiri ini merasa tidak nyaman. Ya sudah, kalau tidak nyaman, saya punya intelektual, saya mempunyai visi, saya mempunyai misi. Tentu mereka tidak akan berpikir bagaimana membangun negara, tetapi mereka berpikir pertama menyelamatkan hidup mereka. Kalau di negara sendiri mereka sudah tidak merasa nyaman, mereka terancam karena kesempatannya yang sangat terbatas, ya lebih baik mereka pergi ke luar negeri. Jadi di luar negeri ketika mereka menunjukkan hasil yang positif, kinerja yang bagus, ada penawaran dari pemerintah setempat untuk pindah jadi warga negara karena mereka memikirkan diri mereka, mereka merasa aman, mereka merasa tentram, mereka merasa diberikan kebebasan, otomatis mereka akan pindah. Yang ini yang harus menjadi juga perhatian serius bagi Presiden Indonesia yang terpilih nanti 2024. Jika ini terus terjadi, maka ini juga ancaman bagi Indonesia ke depan. Indonesia akan sangat sulit bersaing dengan negara-negara di sekitar, yaitu negara ASEAN. Apalagi Asia saat ini menjadi pusat pertumbuhan industri dan ekonomi. Kita lihat negara-negara industri baru seperti China, India yang begitu menakutkan dalam industri manufaktur.
kita bisa kalah bersaing. Bahkan India dan Cina saat ini banyak memimpin inovasi dalam industri manufaktur, sedangkan kita belum banyak memberikan hasil yang positif bagi industri manufaktur dalam hal inovasi produk-produk baru. Jadi ini harus dipikirkan secara mendalam, ya, bagaimana memberikan kesempatan dan kemudahan bagi generasi muda Indonesia berkualitas untuk mau bekerja di Indonesia, untuk mau berkarir dan berkarya di Indonesia. Tidak mudah memang, karena kenapa? Zaman semakin canggih, persaingan semakin ketat, sementara pilihan untuk menjadi orang yang terbaik bukan hanya di Indonesia, tetapi bisa di luar negeri. Dan ini tawaran yang banyak sekarang ini digunakan oleh negara lain. Saya Sependra, terima kasih banyak.